Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama saya Madi Speaker dan teman saya Hikmah Nusniah dari kelompok 2 untuk memaparkan hasil makalah yang telah kami buat, yaitu tentang pendekatan dan tantangan dalam manajemen pendidikan Islam, yaitu untuk memenuhi mata kuliah manajemen pesantren. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan Islam. Banyak sekali definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli tentang apa itu manajemen pendidikan Islam. Yang mana yang pertama yaitu pendidikan Islam merupakan aktivitas pendidikan yang menjadwalkan atau mengedepankan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam. Dalam prakteknya di Indonesia itu sendiri, pendidikan Islam ini setidak-tidaknya dapat dikelompokkan ke dalam 5 jenis. Yang pertama yaitu pondok pesantren atau madrasah diniyah. Pondok pesantren atau madrasah diniyah ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan sebagai pendidikan keagamaan Islam, seperti pondok pesantren dan madrasah diniyah. Yang kedua yaitu PAUD, RA, BA, TA, madrasah dan pendidikan lanjut seperti IAIN, STAIN maupun universitas, tentunya di bawah naungan Kementerian Agama. Yang ketiga yaitu pelajaran agama Islam di sekolah, madrasah atau perguruan tinggi sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah. Atau sebagai program studi. Yang kelima yaitu pendidikan Islam dalam keluarga ataupun tempat-tempat ibadah. Pendidikan Islam dalam keluarga ataupun tempat-tempat ibadah seperti majlis taklim dan institusi-institusi yang sedang digalakkan oleh masyarakat ataupun pendidikan Islam melalui jalur pendidikan formal dan informal. Itu merupakan suatu bentuk dari maksudnya itu suatu bentuk dari kelompok-kelompok yang ada di Indonesia. Yang definisi yang dikemukakan kedua menurut ahli yaitu yang mana pendidikan Islam adalah sistem pendidik yang dikembangkan dari dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Nah, dalam pengertian yang kedua ini, pendidikan Islam itu mencakup yang pertama yaitu pendidikan guru, dosen, kepala madrasah, sekolah atau pemimpin perguruan tinggi dan tenaga kependidikan lain yang melakukan dan mengembangkan aktivitas kependidikannya disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Yang kedua itu komponen-komponen pendidikan lainnya seperti tujuan materi, bahan ajar, alat, media, sumber belajar, metode, evaluasi, lingkungan, dan konteks manajemen yang dijiwai oleh ajaran Islam juga. Baiklah, B yaitu pendekatan manajemen pendidikan Islam. Ada beberapa pendekatan dalam manajemen pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual. Salah satu unsur yang terpenting dalam pendekatan atau penerapan pendekatan kontekstual ini adalah diharapkan kepada guru-guru untuk menerapkan strategi belajar kontekstual. Nah, akan tetapi fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini lebih banyak menunjukkan bahwa sedikitnya pemahaman guru-guru terhadap strategi ini. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru-guru untuk mengimplementasikan pendekatan konseptual di dalam kelas, dalam belajar. Yang pertama yaitu
pembelajaran berbasis. Yang kedua yaitu memanfaatkan lingkungan siswa untuk memperoleh pengalaman. Yang ketiga yaitu membuat aktivitas kelompok. Yang keempat, membuat aktivitas belajar mandiri. Serta yang terakhir itu menyusun refleksi. Nah, menurut saya ada 5 poin yang perlu atau harus diperhatikan guru dalam mengimplementasikan pendekatan atau strategi konstekstual. Baiklah, yang kedua yaitu pendekatan sains. Pendekatan sains yaitu suatu pengkajian pendidikan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan disiplin ilmu tertentu sebagai dasarnya. Cara kerja pendekatan sains ini yaitu dalam pendidikan itu sendiri yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip dan metode kerja ilmiah yang ketat, sehingga baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Melalui pendekatan sains, kemudian dihasilkan sains pendidikan atau ilmu pendidikan dengan berbagai cabangnya. Di antaranya yaitu sosiologi pendidikan, psikologi pendidikan, administrasi atau manajemen pendidikan, teknologi pendidikan, dan evaluasi pendidikan serta bimbingan konseling. Nah, itulah beberapa poin yang dihasilkan melalui pendekatan sains ini. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hikmatul Husnia. Kepadanya saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Bang Made Supike. Selanjutnya kita bahas tentang pendekatan filosofis. Yang dimaksud dengan pendekatan filosofis itu adalah suatu pendekatan di mana pendekatan ini digunakan untuk menelaah ataupun memecahkan suatu masalah ya, dengan menggunakan metode filsafat. Nah, cara kerjanya itu melalui metode berpikir, bagaimana metode berpikir yang sistematis, bagaimana pendekatan ini bisa menyeluruh ataupun bisa menyangkut tentang semua pendidikan. Nah, metodenya itu ada 3. Yang pertama ada model filsafat spekulatif, yaitu berpikir tentang gejala yang ada ataupun merenungkan seluruh persoalan manusia. Kemudian yang kedua ada model filsafat preskriptif, yaitu menghasilkan suatu ukuran standar atau penilaian. Kemudian model filsafat analitik, yaitu memusatkan pada istilah-istilah dan pengertian dalam bahasa untuk menggunakan ide atau gagasan yang bisa menjernihkan dan menjelaskan istilah-istilah itu yang digunakan secara hati. Kemudian selanjutnya yang keempat ada pendekatan religius. Pendekatan religius itu adalah suatu pendekatan yang dilandaskan kepada ajaran agama yang bersifat religi ya. Jadi bisa bersumber ataupun berlandaskan pada ajaran agama. Nah, di dalamnya itu berisi tentang keyakinan dan nilai-nilai tentang kehidupan yang bisa dijadikan sebagai sumber untuk menentukan tujuan dari penelitian tersebut, dari pendekatan tersebut. Kemudian kalau dalam pendidikan Islam itu ada dasar-dasar ilmunya itu ada tafsir, ada hadis, ada Al-Quran, ada sunnah, ada ijma. Kemudian kalau dalam proses perencanaan sendiri ada pendekatan yang digunakan secara garis besar ya. Ada pendekatan teknologis, kemudian ada pendekatan ekspositoris, ada pendekatan personalisasi, kemudian ada pendekatan interaksional, pendekatan konstruktivitas. Kemudian yang selanjutnya itu ada tantangan manajemen pendidikan Islam. Nah, Muhaimin itu mencatat ada sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan Islam di Indonesia, yaitu yang pertama ada kurang relevannya ataupun kurang keseimbangannya antara materi pembelajaran dengan masyarakat. Banyak program studi dan materi yang tidak diminati masyarakat tetap bertahan. Kemudian yang kedua, ada kurang efektivitasnya pembelajaran. Kemudian ada kurang efisiennya penyelenggaraan pembelajaran. Kemudian ada kurang fleksibelnya dalam pengembangan kurikulum.
Kemudian yang kelima ada banyaknya multitafsir atas materi dan praktek pembelajaran. Kemudian hanya berupa deretan mata kuliah dan berbasis pada mata kuliah ataupun penyampaian materi bukan pada tujuan kurikuler. Kemudian yang terakhir ada kurang jelas dan kuatnya pengacuan serta secara fungsional materi pembelajaran terhadap tugas utama kurikuler. Nah, untuk selanjutnya ada tantangan desentralisasi dan otonomi pendidikan. Apa saja sih yang termaksud dalam desentralisasi dan otonomi pendidikan? Yaitu ada yang pertama, unit perencanaan lebih rendah memiliki wewenang untuk memformulasikan targetnya sendiri. Kemudian yang kedua, unit yang lebih rendah diberi kewenangan kekuasaan untuk memobilitasi sumber-sumber daya yang ada. Kemudian yang ketiga ada unit perencanaan yang lebih rendah turut berpartisipasi dalam proses perencanaan dengan unit yang lebih tinggi, yaitu provinsi ataupun di mana pusat posisi unit yang lebih rendah sebagai bawahan melainkan sebagai potret dari unit provinsi dari pusat tersebut. Nah, kemudian kebijakan pemerintah itu adalah menjadi gerbang awal ya bagaimana lembaga pendidikan Islam Indonesia itu supaya tetap eksis dan tetap diakui dan dipelajari di Indonesia, karena kita ketahui bahwa Indonesia saja mayoritasnya adalah negara Islam, umat muslim. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai umat muslim itu mempelajari apa saja yang menjadi pendidikan yang secara Islami. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa kami paparkan. Ingat pesan Raden Ajeng Kartini, terkadang kesulitan harus kamu rasakan sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.